Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, ruang 003. Di sini kami akan mempresentasikan paper case method yang telah kami buat, yang berjudul Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Sebelumnya, perkenalan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Salma Nurzara dengan NIM F1E12017, Munada Tian Ramakpahan dengan NIM F1E12010, Munada Muhammad Arafi dengan NIM F1E12054, dan Deki Setra Perdana dengan NIM F1E12062. Baik, pertama untuk latar belakang. Indonesia adalah negara hukum dengan penegakan hukum yang berkeadilan sebagai perhatian utamanya. Namun, beberapa isu mengenai ketidakadilan dalam sistem peradilan banyak muncul. Nah, dalam paper ini kami menganalisis penegakan hukum di Indonesia dari perspektif teknologi untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan dan memastikan keadilan sebagai nilai sentralnya. Dalam paper case method ini, kami mengambil 3 kasus keadilan yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama kasus korupsi IKTP, yang mana kasus ini melibatkan Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI, sebagai tersangkanya. Alasan kami memilih kasus ini yaitu dikarenakan kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan kasus korupsi dalam proyek pemerintah dalam jumlah besar dan juga kompleks. Kasus ini juga berdampak langsung pada pelayanan publik yang terkait dengan pengadaan IKTP. Selanjutnya yaitu kasus penyelewengan dana bansos COVID-19. Dasar kami memilih kasus ini yaitu karena relevansinya dengan situasi yang terjadi belum lama ini dan juga dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi dan memastikan bahwa dana bantuan sosial tepat sasaran. Dan yang terakhir adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia di Tanjung Priok. Alasan kami memilih kasus ini yaitu dikarenakan kasus di Tanjung Priok ini merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM yang paling mencolok di Indonesia. Kejadian ini memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Melalui analisis kasus ini juga dapat dievaluasi bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang telah berjalan dan apa yang dapat dipetik sebagai pembelajaran untuk kasus serupa di masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tien. Silakan Tien. Baiklah, terima kasih Salma atas kesempatannya. Penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah prinsip penting dalam sistem hukum di banyak negara. Prinsip ini menyeratkan bahwa proses penegakan hukum harus adil, tanpa diskriminasi dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang objektif. Ada beberapa aspek penting dari penegakan hukum yang berkeadilan, yaitu yang pertama kesetaraan di hadapan hukum, yang kedua transparansi, ketiga independensi yudisial, keempat perlindungan hak asasi manusia, kelima proporsionalitas dan keadilan dalam hukuman, yang keenam pencegahan diskriminasi. Next. Keadaan serta tantangan dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Terdapat beberapa masalah dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu yang pertama, problem pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, masyarakat mencari kemenangan bukan keadilan. Yang ketiga, uang mewarnai penegakan hukum. Yang keempat, penegakan hukum sebagai komoditas politik. Penegakan hukum yang diskriminatif dan eueuh-pekeueuh. Yang kelima, lemahnya sumber daya manusia. Yang keenam, advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi. Yang ketujuh, keterbatasan anggaran. Yang kedelapan, penegakan hukum yang dipacu oleh media sosial. Singkatnya, benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Praktik jahat mafia peradilan dilakukan antara lain memiliki oknum hakim tertentu yang memiliki hubungan khusus dengan advokat tertentu. Yang kedua, pemalsuan putusan. Yang ketiga, mempercepat atau memperlambat perkara. Yang keempat, pengaturan berat dan ringan hukuman. Dan yang terakhir adalah penafsiran pasal-pasal perundang-undangan yang intinya agar putusan sesuai dengan keinginan. Penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan begitu memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum atau law enforcement selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau das solen dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan dan sein.
Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Deki. Silakan Deki. Baik, terima kasih Salma. Di sini adapun kasus penegakan hukum yang pernah terjadi di Indonesia yang pertama yaitu kasus korupsi EKTP. Tersangka kasus korupsi EKTP yang melibatkan Setia Novanto, mantan Ketua DPRD RI, dimulai dengan KPK yang menerima laporan tentang adanya dugaan korupsi dalam proyek pengadaan EKTP. Penetapan Setia Novanto menjadi tersangka dalam kasus korupsi EKTP dilakukan setelah KPK menerima laporan dugaan korupsi pada tahun 2017. KPK melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat, termasuk bukti elektronik, dokumen, dan keterangan saksi. Setelah semua bukti itu cukup, Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk memastikan kehadirannya di dalam proses hukum. Setelah proses persidangan selesai, pengadilan memberikan putusan terhadap Setia Novanto pada tanggal 24 April 2018. Setia Novanto divonis oleh pengadilan Tipikor Jakarta dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya, yang kedua yaitu kasus penyelewengan dana bantuan sosial atau bansos pada pandemi COVID-19. Kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 di Indonesia sangat merugikan masyarakat. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menemukan kelebihan pembayaran dan pengurangan kuota penerima mengindikasikan korupsi sebesar 20,8 miliar. Di sini secara keseluruhan kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 di Indonesia merugikan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Peran KPK dalam mengungkap kasus dan meluncurkan aplikasi Jaga Bansos merupakan langkah positif dalam mengatasi masalah ini. Namun, upaya lebih lanjut perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi dan memastikan bahwa penyaluran dana bansos COVID-19 yang optimal dan tepat sasaran. Baik, terima kasih Salma. Oke, terima kasih Deki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi. Silakan Raffi. Baiklah, terima kasih Salma. Berikutnya saya akan membahas juga kasus ketiga yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia di Tanjung Priuk. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Tanjung Priuk terjadi sekitar 39 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 12 September 1984. Peristiwa ini memakan banyaknya korban, sekitar 700 korban. Dalam peristiwa tersebut, keluarga besar korban insiden Tanjung Priuk yang didirikan oleh Janda Biki Dewi Warda dan Putri Beni. Sehingga DPR dan Komnas HAM membentuk kelompok untuk menindaklanjuti peristiwa ini. Pada umumnya, semua manusia atau semua warga Indonesia memiliki hak yang sama dan sederajat dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan kepentingan hierarkis. Untuk mendukung optimalnya fungsi ini, Posyankomnas di Jenham sudah membuat satu inovasi digital, yaitu aplikasi sistem informasi Yankonmas terhadap pelanggaran HAM atau SIMAS HAM yang berbasis Android. Sehingga seluruh masyarakat dimanapun berada yang merasa terlanggar haknya dapat mengadukan permasalahan hak asasi manusianya selama dirinya dapat terhubung dengan jaringan internet. Hal ini untuk mengantisipasi kembali terjadinya kasus yang sama yang 39 tahun lalu. Maka untuk saat ini SIMAS HAM lumayan berfungsi. Boleh dilanjut? Kemudian langkah-langkah konstruktif untuk memperbaiki sistem peradilan yang didukung dengan kemajuan teknologi.
Salah satunya yang pertama adalah implementasi sistem e-filing. Implementasi sistem e-filing sendiri adalah di mana kita menerapkan sistem pengarsipan elektronik yang akan memungkinkan pengajuan dokumen-dokumen peradilan secara elektronik. Ini akan mengurangi ketergantungan kita pada proses manual dan menghemat waktu serta sumber daya. Kemudian kita dapat membangun aksesibilitas elektronik. Membangun platform elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat secara umum akan meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam sistem peradilan. Penggunaan teknologi seperti aplikasi mobile dan situs web interaktif dapat membantu mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan mudah. Kemudian ada pelatihan dan pendidikan. Memastikan bahwa hakim, pengacara, petugas peradilan, dan personel terkait lainnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang penggunaan teknologi peradilan modern yang sangat penting ini. Pelatihan dan pendidikan berskala khusus disediakan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang penggunaan teknologi dan memaksimalkan manfaat-manfaat teknologi tersebut. Bisa dilanjut. Baiklah, untuk bagian kesimpulan kali ini, dari kelompok kami menyimpulkan bahwa berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan merupakan prinsip penting dalam sistem hukum di Indonesia. Namun, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, seperti masalah korupsi, kelemahan sumber daya manusia, ketimpangan interaksi antara harapan dan kenyataan, dan lain sebagainya. Kasus-kasus penegakan hukum yang terjadi seperti kasus korupsi EKTP, penyelewengan dana bantuan sosial COVID-19, dan pelanggaran hak asasi manusia di Tanjung Priuk menunjukkan bahwa diperlukan langkah-langkah konstruktif untuk memperbaiki sistem peradilan. Bisa dilanjut? Baik, terima kasih Raffi. Kurang lebihnya itulah yang dapat kami sampaikan tentang paper case method. Mohon maaf, Ya. Untuk bagian saran, belum Enggak ada. saya sampaikan, bisa next slide. Enggak, udah habis kok. Sampai kesimpulan. Oh, udah habis ya? Iya ya. Oh. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan tentang paper case method yang telah kami susun, yaitu tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.